Oke, Alhamdulillah sudah selesai azan berkumandang di musola yang terdekat dari kami. Bapak dan Ibu, kita lanjut. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8, yang mana kami di Go Akademika dengan pengalaman mengelola jurnal itu, kalau yang informal hampir 10 tahun dari 2016, kalau yang membentuk lembaga formal ya 6 tahun, berarti dari 2019 hingga 2025. Kami meyakini bahwa pelatihan, bahwa peningkatan skill, peningkatan pengetahuan, peningkatan knowledge dalam menulis artikel ilmiah jurnal itu tidak mungkin hanya dengan mengikuti sekali pelatihan saja. Mau pelatihannya 4 jam, mau pelatihan 8 jam, mau pelatihannya 2 hari, menurut kami itu nggak mungkin. Kecuali Bapak dan Ibu memang sudah ahli, hanya tinggal memoles-moles saja. Maka kami meyakini bahwa untuk memiliki kemampuan menulis artikel ilmiah jurnal yang layak, yang bagus, yang untuk disubmit ke jurnal bereputasi, maka harus ada kurikulumnya. Nah, kurikulum itu terdiri dari pertama kita memahami dulu bagaimana memilih jurnal tujuan, bagaimana memilih referensi, lalu bagaimana menemukan research gap dan novelty, lalu bagaimana menyusun judul, abstrak, dilanjut dengan menyusun metode, lalu menyusun pendahuluan, bagaimana cara menyusun hasil dan pembahasan. Nah, maka pada hari ini kita sudah akan masuk pada tahapan bagaimana menyusun kesimpulan dan referensi. Nah, karena dalam pengalaman kami, saya sebagai reviewer Jurnal Internasional Indeks Scopus Q1 dan Pak Dr. Irwandi, dalam pengalaman kami biasanya kesimpulan itu ada berbagai macam bentuknya. Nah, bentuk terbaik nanti akan diceritakan oleh Pak Dr. Irwandi. Jadi kebanyakan karena terutama nih teman-teman yang mahasiswa baik S1, S2, S3, karena artikel jurnalnya berasal dari skripsi, tesis dan disertasi, maka biasanya kesimpulan umumnya itu kami lihat pakai poin-poin. Walaupun ada juga sih jurnal yang menerima artikel yang kesimpulan pakai poin. Tapi sesungguhnya ada nggak cara terbaik menyusun kesimpulan? Ada. Ada nggak syarat sebuah kesimpulan yang bagus? Ada. Atau apakah kesimpulan itu hanya mengulang-ulang apa yang terjadi di tulisan kita di abstrak? Tentu tidak. Nah, kita akan bicarakan soal bagaimana menyusun kesimpulan, lalu bagaimana menyusun referensi dari artikel. Nah, sehingga perlu Bapak Ibu ketahui, kami sebagai editor, kami sebagai reviewer, untuk memutuskan artikel itu akan dilanjut atau tidak dilanjut, dibaca atau direview ya. Jadi bukan memutuskan di reject atau tidak di reject nih. Bukan memutuskan di reject atau diterima, tapi baru memutuskan ini saya baca nggak ya? Atau ini mah nggak usah dibaca, ini memang nggak bagus. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui apa saja kuncinya. Pertama judul, yang kedua abstrak, yang ketiga referensi. Nah, lalu sesekali mengintip kesimpulan. Nah, maka judul, abstrak, dan referensi adalah teras dari artikel kita. Kalau di rumah itu nama fasadnya, fasadenya, fasadnya, tampak depannya. Sebagus apapun temuan-temuan kita dalam hasil dalam pembahasan, atau bagus bagaimanapun pendahuluan kita, kalau kita nggak jago bikin judul, nggak jago bikin abstrak, ngawur menyusun referensi, dijamin editor reviewer yang memang dia nge-review di banyak jurnal ya, bukan nge-review di satu jurnal yang waktunya terbatas, saya jamin dia nggak akan lanjut baca. Dia lihat judul, abstrak, referensi, udahlah, langsung aja diarchivekan langsung, di reject langsung, bisa rejection by editor, bisa rejection by reviewer. Nah, maka seringkali kita merasa, loh, kok penelitian saya ini bagus loh Kang Afid, banyak yang curhat ke saya, banyak konsultasi, penelitian saya ini satu-satunya loh Kang Afid di dunia ini. Penelitian ini saya lakukannya setahun loh Kang Afid. Pak Dokter Irwandi, penelitian saya ini begini, 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 begini. Tetap sudah berapi-api menyajikan pada hasil, sudah luar biasa menganalisis pada pembahasan, bikin kesimpulannya biasa aja. Nyusun referensinya acak kadut. Nyusun referensinya salah. Nyusun referensinya nggak bener. Ujung-ujungnya artikel tadi apa? Bukan di reject setelah dibaca, tapi di reject karena baru nyium baunya aja. Ibaratnya Bapak dan Ibu, mungkin kayak bapak-bapak lah misalnya, atau abang-abang, akang-akang, ya, yang laki-laki yang biasa bawa motor ke bengkel, apalagi ke bengkel langganan, itu kalau
mekanik bengkelnya yang udah ahli, mesinnya belum dibuka aja. Coba hidupin mesinnya, hidupin mesin motornya. Coba gas. Nah, baru mendengarkan mesinnya aja, itu mekanik udah tahu apa rusaknya, apa salahnya. Nah, reviewer-reviewer yang sibuk, reviewer-reviewer yang diminta nge-review banyak jurnal, juga rata-rata tidak mungkin menyempatkan membaca utuh baru mereject artikel kita. Umumnya, sepengetahuan saya atau minimal sepengalaman kami berdua, kami lihat judul, kami lihat abstrak, kami lihat kesimpulan, kami lihat referensi. Karena apa? Karena itu yang paling pendek yang bisa dipahami lebih awal. Nah, kalau itu dilihat, oh oke nih kayaknya, ya sudah, kita lanjut baca, baru kita putuskan di review, dikasih dikasih petunjuk revisi atau di reject. Nah, maka kami memang memisahkan part bagian kesimpulan dan referensi ini untuk melakukan sesi pelatihannya. Pada hari ini saya di Go Akademika menghadirkan narasumber terbaik, narasumber berpengalaman, 6 tahun menjadi reviewer, 6 tahun menjadi editor, 6 tahun menjadi author, itu 6 tahun itu dalam kerangka yang ada lembaganya. Kalau yang tidak ada lembaga berarti sekitar 9 sampai 10 tahun. Nah, Pak Dr. Irwandi, kebetulan beliau ini saya perkenalkan kalau Bapak Ibu belum tahu, belum sempat kenal, beliau adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sehari-hari beraktivitas bersama saya dalam lembaga pendampingan publikasi ilmiah dan konsultasi karir dosen Go Akademika yang berdiri sejak 2019 hingga hari ini. Kami mengurus puluhan jurnal, melakukan pendampingan ribuan artikel ilmiah setiap tahunnya. Nah, setidaknya kami bercita-cita, berniat, eh ya mudah-mudahan lah apa yang kami ketahui, pengalaman, pengetahuan kami bisa kami share kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah forum berbagi informasi saja, forum berbagi ilmu. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi amal ibadah bagi Pak Dr. Irwandi. Nah, oke, sudah jam 7:07. Yang maghrib di bagian barat sudah terlaksana, yang di bagian timur mungkin sudah masuk ke sholat Isya. Kita mulai saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak berlama-lama, saya persilahkan rekan terbaik saya Pak Dr. Iwandi untuk menyajikan materinya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, tenang, silahkan tinggalkan pertanyaannya di room chat. Nanti kami rekap dan kita akan jawab satu persatu sampai waktunya habis. Oke, saya ingatkan, tinggalkan pertanyaannya di room chat, kita akan jawab satu persatu sampai waktunya habis. Kemudian mungkin kalau dibutuhkan tanya jawab lewat audio, mengaktifkan mic, kami akan bantu nanti untuk mengaktifkan mic-nya. Nah, lalu berikutnya, biar nggak ada yang bertanya, tidak ada daftar hadir. Jadi kita nggak perlu daftar hadir karena ini bukan bagian dari kewajiban perkuliahan, bukan kewajiban kampus. Nggak ada daftar hadir. Kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan sertifikat, silakan kontak aja admin, nanti berurusan dengan admin terkait sertifikatnya. Berapa JPL, Kang Afid? Nanti ngobrol dan komunikasi dengan admin dan kita sesuaikan. Mangga Pak Roni, dipersilahkan. Baik, terima kasih eh, Kang Afid atas kesempatannya pada malam hari ini. Kita mulai Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, acara ngaji jurnal kita pada malam hari ini yang kita fokuskan akan khusus membahas tentang bagian akhir dari sebuah artikel jurnal ilmiah, ya, yaitu pada bagian kesimpulan, kemudian acknowledgement atau ucapan terima kasih ya jika ada, dan juga nanti referensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam wabarakatuh. Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertatap maya via Zoom ya, dalam rangka sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terkait dengan penulisan artikel ilmiah dan juga publikasi ilmiah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki, sebetulnya ini adalah sesi akhir ya dalam rangkaian sesi pelatihan penulisan artikel ilmiah ya terkait dengan
7 sampai 8 ya, materi series yang kita laksanakan. Baik, saya akan share apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan bahas tentang tiga subtema. Pertama adalah bagian kesimpulan, kemudian acknowledgement atau disebut juga ucapan terima kasih, dan juga referensi dalam penulisan artikel jurnal ilmiah. Saya kira saya tidak perlu perkenalan diri lebih jauh. Tadi Kang Afid sudah memperkenalkan saya, juga mungkin Bapak dan Ibu yang rutin mengikuti kegiatan Go Akademika sudah sangat familiar ya dengan saya. Jadi saya tidak akan memperkenalkan diri lagi. Tadi sudah, supaya waktunya efektif. Baik, saya akan mulai. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang artikel ya, artikel ilmiah yang akan biasanya kita submit ke jurnal ilmiah, materi pada malam hari ini adalah bagian akhir ya, bagian akhir dalam penulisan artikel jurnal ilmiah, yaitu conclusion, acknowledgement, and reference ya. Ada 3 itu. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Kang Apit, bahwa pengalaman kami ya menjadi editor, kemudian menjadi reviewer artikel ilmiah ya di jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Sebetulnya kalau sebagai editor, kalau kita melihat suatu artikel itu nggak mungkin kita baca secara keseluruhan karena banyak. Nah, apa yang paling eh, mungkin ya untuk kita baca supaya kita tahu isinya, biasanya adalah satu judul ya. Judulnya menarik atau tidak, judulnya umum atau tidak. Nah, kemudian untuk mengetahui isinya tinggal baca abstraknya, kemudian kesimpulannya, dan juga lihat referensinya. Nah, bagian referensi inilah biasanya yang bikin editor atau reviewer tuh ilfeel gitu ya. Ketika lihat referensinya, misalnya satu, dia terlalu sedikit, dua, terlalu banyak buku. Nah, jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah itu berbeda dengan penulisan skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan buku. Jadi perlu dipahami kenapa kami fokuskan bahasannya pada 3 tema ini di akhir, di part ini. Karena memang bagian ini itu seakan-akan banyak orang yang mengacuhkan bagian ini, padahal itu ikut menentukan ketertarikan seorang editor, ketertarikan seorang reviewer terhadap artikel yang kita tulis. Belum apa-apa ketika kita lihat referensinya hanya berapa biji misalnya. Lalu referensinya juga terlalu banyak buku misalnya. Ya. Lalu ada juga ini yang sering saya temukan ketika menjadi editor maupun reviewer adalah kebanyakan penulis itu, satu, dia tidak konsisten dalam format penulisannya. Format penulisan referensi. Dua, yang lebih fatal adalah mentranslate referensi. Nah, ini sering saya temukan. Biasanya itu penulis-penulis yang belum berpengalaman. Ketika dia ingin submit ke jurnal yang misalnya jurnal nasional, tapi jurnal nasional tersebut berbahasa Inggris, dikiranya semuanya harus berbahasa Inggris, termasuk juga referensi gitu. Padahal referensi itu harus ditulis ke dalam bahasa aslinya. Kalau dia referensinya itu berbahasa Indonesia, ya tulis saja berbahasa Indonesia. Tidak perlu kita translate ke dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya referensinya berbahasa Rusia, tulis saja bahasa Rusia di situ. Kalau misalnya berbahasa Mandarin, tulis saja bahasa Mandarin apa adanya di situ. Sehingga ketika editor atau reviewer men-search referensi kita, ini benar nggak nih referensinya? Dia ketemu. Tapi kalau kita alih bahasakan, nggak akan ketemu tuh referensinya. Dianggapnya itu referensi bodong. Nah, jadi kenapa bagian ini sangat penting? Judulnya kita akhiri dengan kuat, gitu ya.
Bisa jadi di awal sudah bagus, ketika di akhir bikin editor atau reviewernya ilfil. Kok begini, dicari referensinya kok nggak ketemu gitu. Nah, itu bisa jadi akibat itu. Ya, oke. Kita masuk dulu bagian conclusion, ya. Nah, bagian conclusion ini, ya, Bapak dan Ibu, kesampingkan kita pernah menulis skripsi, menulis tesis, menulis disertasi, menulis laporan penelitian, ya. Karena artikel jurnal itu sangat berbeda tata cara penulisannya. Di dalam penulisan kesimpulan atau bagian conclusion dari sebuah artikel ilmiah itu, ya, kesimpulan itu harus singkat atau generalisasi dari temuan penelitian. Nah, maka kita harus lihat berapa sih tujuan penelitian kita, ya. Kalau di dalam skripsi, tesis, disertasi kan rumusan masalah sesungguhnya. Tetapi di dalam artikel jurnal ilmiah tidak dikenal yang namanya rumusan masalah. Dia langsung pada tujuan penelitian. Sesungguhnya tujuan penelitian itu ya dari rumusan masalah. Tapi dalam artikel jurnal ilmiah jangan pernah menulis rumusan masalah. Langsung pada tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitiannya hanya satu, maka narasi kesimpulannya juga hanya satu. Kalau tujuan penelitiannya ada tiga, maka kesimpulannya juga pasti ada tiga. Nah, jadi dia terkait dengan jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah, kalau skripsi, tesis, disertasi kan rumusan masalah. Kalau di sini langsung pada tujuan penelitian. Lalu berikutnya, di dalam conclusion itu biasanya berisi implikasi temuan penelitian dan arah untuk penelitian lebih lanjut. Ya, untuk future risetnya seperti apa? Itu yang disarankan. Kemudian berikutnya adalah penulisan kesimpulan di dalam artikel jurnal ilmiah itu bersifat deskriptif, bukan numerik. Beda dengan skripsi, tesis, disertasi. Jadi jangan pernah di dalam kesimpulan jurnal ilmiah itu artikel jurnal menulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1, 2, 3. Tidak begitu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kesampingkan penulisan skripsi, tesis, disertasi kalau ada mahasiswa di sini, ya. Jadi dia bersifat deskriptif, bukan numerik. Itu sekali lagi. Dan banyak saya melihat artikel yang masih sifatnya numerik. Oke. Bagaimana langkah-langkahnya, Bapak dan Ibu? 1, autor atau penulis itu perlu merangkum hasil utama penelitian dan kaitkan dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis kalau penelitiannya kuantitatif. Ya. Nah, jadi lihat lagi pertanyaan penelitian atau tujuan penelitiannya ada berapa. Lalu rangkum itu ya dengan singkat, padat dan jelas. Tidak perlu dijelaskan lagi pada bagian kesimpulan karena kita sudah menjelaskan temuan penelitian pada bagian pembahasan. Yang kedua, kemudian berikan sintesis poin-poin penting yang diperoleh dari hasil dan pembahasan. Jadi jangan dibahas lagi, tapi dia merupakan intisari dari poin-poin penting terkait dengan tujuan penelitian dari hasil dan pembahasan. Ya, itu langkahnya. Kemudian yang ketiga, sampaikan implikasi atau dampak penelitian atau signifikansi penelitian ini, ya, sehingga orang atau editor atau reviewer itu paham bahwa riset ini tuh penting. Sampaikan argumen kita bahwa penelitian kita ini punya implikasi atau dampak terhadap pengembangan keilmuan. Baik itu secara teoritis ya, maupun secara praktis. Kemudian berikutnya, tambahkan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, saran ini beda dengan saran deskripsi, tesis, disertasi. Dia saran itu lebih fokus pada arah untuk penelitian selanjutnya. Bukan pada saran, misalnya kalau kita neliti di suatu wilayah, bukan saran untuk aparat setempat dan lain sebagainya, enggak seperti itu. Jadi sarannya lebih kepada seperti apa riset selanjutnya.
Nah, kenapa perlu riset lanjutan? Karena setiap riset tentu punya keterbatasan penelitian. Nah, keterbatasan itulah kita ungkapkan di dalam bagian kesimpulan untuk kemudian kita menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan apa terhadap riset yang serupa. Nah, ini ya, ini adalah langkah-langkah di dalam membuat bagian kesimpulan. Nah, berikutnya adalah bagian acknowledgement. Ini jika ada ya Bapak dan Ibu ya. Jika ada, biasanya kalau Bapak dan Ibu eh, dapat bantuan penelitian, itu biasanya acknowledgement-nya wajib disertakan pada bagian akhir setelah kesimpulan biasanya. Kalaupun memang tidak, ya jangan ada. Ini jika ada ya Bapak dan Ibu. Jadi acknowledgement itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengakui peran dan dukungan yang telah diberikan oleh pihak lain ya dalam proses penelitian yang kita lakukan. Nah, tidak hanya tenaga misalnya, tetapi juga dukungan finansial, dukungan dana. Nah, oleh karena itu kalau kita dapat bantuan penelitian biasanya itu wajib dicantumkan ada ucapan terima kasih ya, atau misalnya kepada pihak lain ya yang telah berkontribusi terhadap proses penelitian, terhadap proses pengumpulan data, terhadap bantuan teknis lainnya misalnya di luar dana ya. Nah, bagian acknowledgement ini, Bapak dan Ibu, berisi ucapan terima kasih yang singkat dan jelas dengan menyebutkan nama individu, kalau memang individu, atau memang dibantu oleh lembaga, sebutkan lembaganya, atau pihak lain yang sudah memberikan bantuan di sini. Jadi, acknowledgement itu, Bapak dan Ibu, merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap kontribusi pihak lain di dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, ini juga dapat memperkuat kredibilitas peneliti dan penelitian tersebut, ya. Nah, kemudian biasanya bagian acknowledgement ini ditempatkan pada bagian akhir artikel sebelum daftar pustaka setelah kesimpulan. Apakah wajib, Pak? Enggak wajib, ya. Bahkan ada beberapa, karena kami juga, saya dan Pak Hafid adalah pengelola jurnal, seringkali itu ada yang minta request, Pak, ini walaupun misalnya di template-nya itu tidak ada untuk bagian acknowledgement atau ucapan terima kasih, meminta khusus supaya dicantumkan karena misalnya dapat bantuan hibah penelitian dari lembaga A, B, C, misalnya. Ya silahkan bagian itu ya, tapi ini bukan merupakan struktur daripada suatu artikel ya. Ini bisa ada, bisa tidak. Nah, tetapi kalau kita setelah dibantu oleh orang lain ataupun lembaga, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, atau juga dana, ya wajib kita tuliskan sebagai bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang sudah berkontribusi terhadap penelitian yang kita lakukan. Nah, biasanya bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Yang pertama contohnya ucapan terima kasih disampaikan kepada nama peneliti lain misalnya atau lembaga atas dukungan dan bantuan mereka selama penelitian ini. Atau yang kedua, penelitian ini didukung oleh hibah dari, kalau kami biasanya di UIN, Kementerian Agama, biasanya Litbang dan seterusnya. Nanti tinggal dilengkapi ya bagian ini. Kemudian juga terima kasih kepada misalnya ada rekan yang membantu atas saran dan masukan dan seterusnya. Atau dengan kalimat yang lain. Intinya acknowledgement itu adalah ucapan terima kasih kita kepada pihak lain yang sudah berkontribusi ya terhadap riset yang kita lakukan sehingga riset kita berjalan dengan lancar dan sampai dengan selesai. Jadi ini bagian ini tidak wajib ya, Bapak dan Ibu, bisa ada, bisa tidak. Tergantung sesuai dengan kebutuhan. Ada juga yang mewajibkan untuk kebutuhan SPJ, ya, misalnya dapat bantuan hibah penelitian, ya, Pak Afid ya, kita sering ya begitu ya. Jadi wajib dicantumkan, ya, karena untuk kebutuhan SPJ gitu ya. Nah, ada juga yang begitu. Jadi bagian ini bisa ada, bisa tidak, karena dia bukan merupakan struktur dari artikel ilmiah. Tetapi biasanya untuk kepentingan tertentu bagian ini ada ya. Letaknya di mana? Setelah kesimpulan sebelum daftar pustaka. Ya, Bapak dan Ibu ya.
Nah, kemudian ini sebetulnya yang paling banyak sepengalaman saya ya, pengalaman saya sebagai editor, sebagai reviewer, ketika saya memeriksa artikel jurnal ilmiah yang dikirimkan ke saya ya, ke jurnal kami selaku editor dan juga sebagai reviewer, banyak sekali menemukan referensi-referensi itu masih berupa buku-buku, Bapak dan Ibu. Ya, bahkan ada juga saya menemukan banyaknya sumber berita online, ya, referensinya itu. Apakah boleh, Pak? Boleh, tetapi proporsinya itu sedikit. Jadi perlu diingat Bapak dan Ibu ya, terutama misalnya di sini ada mahasiswa yang akan menulis artikel ya. Perlu dipahami bahwa di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah 80% referensi artikel jurnal itu harus bersumber dari artikel jurnal juga. 20%-nya lagi bisa buku, bisa disertasi, bisa laporan penelitian, bisa data sekunder lainnya, bisa berita online ya. Tapi yang jelas 80% referensi dari artikel jurnal itu harus dari artikel jurnal. Kadangkala walaupun isinya bagus tapi referensinya itu banyak buku ya, itu biasanya bisa jadi menyebabkan artikelnya di reject meskipun sebetulnya isinya bagus. Nah, maka saya katakan bahwa bagian referensi ini juga menentukan mood dari seorang editor dan reviewer. Ya, di awal bagus tapi di akhirnya misalnya seperti kecewa gitu ya pas melihat kok begini referensinya. Makanya judul acara kita pada malam ini adalah akhiri dengan kuat. Dimulai dengan kuat, diakhiri juga dengan kuat. Nah, yang diakhirinya apa? Ini referensi. Kemudian berikutnya, referensi itu harus lengkap sesuai dengan rujukan yang ada di dalam teks. Seringkali saya menemukan banyak referensi yang ada di daftar pustaka tetapi tidak dikutip di dalam teks. Atau sebaliknya, dikutip di dalam teks tapi tidak ada di dalam daftar pustaka. Nah, itu juga menjadi penilaian ya Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, ketika editor atau reviewer menilai apakah artikel ini layak atau tidak. Ketika di search misalnya referensinya itu nggak ada ya. Nah, jadi semua referensi yang kita kutip harus dimasukkan dalam daftar pustaka. Semua daftar pustaka itu harus sumber yang kita kutip. Jadi tidak boleh memasukkan sumber yang tidak kita kutip. Apalagi misalnya kita mengutip tetapi tidak mencantumkan sumbernya. Itu bahaya Bapak dan Ibu, bisa dikategorikan sebagai plagiat meskipun hanya satu kalimat. Jadi kalau misalnya kita mengambil itu dari sumber orang lain, tulisan orang lain, bahkan tulisan kita sendiri, harus kita cantumkan sumbernya. Meskipun tulisan kita sendiri. Misalnya, saya kan punya riwayat penulisan yang banyak. Ketika saya melakukan riset, kemudian menulis artikel pada hari ini, ternyata temanya ada nyangkut ke karya saya yang tahun 2017 misalnya. Lalu saya kutip, meskipun itu hasil karya saya sendiri, harus dicantumkan juga sumbernya, baik di dalam kutipan maupun di dalam daftar pustaka. Apalagi sumber yang berasal dari orang lain. Dari kita sendiri juga wajib dicantumkan, apalagi sumber itu kita kutip dari sumber orang lain. Ya. Nah, berikutnya, penulisan referensi harus konsisten mengacu pada kaidah atau aturan yang ditetapkan oleh jurnal. Jurnal yang kita tuju tentunya. Misalnya, kalau jurnalnya pakai EPA, ya kita harus konsisten pakai EPA. A sampai Z. Kalau dia pakai MLE misalnya atau pakai Chicago, ya kita ikutin. Nah, penulisan referensinya harus konsisten sesuai dengan format yang ditentukan oleh jurnal.
Nah, kemudian berikutnya, ini ya saya wanti-wanti sekali. Penulisan referensi harus ditulis dalam bahasa aslinya. Kalau kita menulis artikel dalam bahasa Inggris, apakah referensinya perlu ditranslate? Tidak perlu. Termasuk juga, ngulang lagi di awal. Afiliasi perlu ditranslate? Tidak. Tidak perlu. Jadi tidak semuanya harus berbahasa Inggris. Afiliasi tidak perlu diinggriskan. Ya. Kemudian referensi, kalau memang referensinya berbahasa Indonesia, ya tulis apa adanya dalam bahasa aslinya. Nah, kalau pengen ada translate-nya, bahasa aslinya dulu, baru nanti di dalam kurung, baru translate-nya. Sehingga ketika editor atau reviewer men-search referensinya, ini benar nggak? Misalnya paling gampang dicari di Google Scholar, ada nggak nih referensinya? Dia cari tuh, oh ketemu, oh bener nih referensinya. Tapi kalau kita translate, tidak akan ketemu itu referensinya. Dianggapnya nanti ini referensi bodong. Nggak ada nih referensinya mengada-ngada. Kenapa? Karena ketika ditelusuri referensi itu, dia tidak ketemu. Nah, ini berakibat pada artikel itu bisa saja ditolak. Bukan karena isinya, tetapi karena referensinya tidak sesuai dengan kaidah. Atau bahkan referensinya ditranslate. Ya, jadi sekali lagi saya wanti-wanti banyak sekali menemukan penulis-penulis yang kirim artikel ya itu apa namanya referensinya ditranslate, jadi tidak perlu ya sekali lagi. Kemudian usahakan gunakan referensi terbaru. Kenapa 80% referensi artikel itu harus berasal dari artikel jurnal? Karena referensi yang paling up to date adalah jurnal. Riset tahun 2020 tidak bisa dipublish pada hari ini tahun 2025 karena dianggap sudah basi, sudah ketinggalan. Minimal riset dilakukan tahun 2024 atau 2023 lah maksimal, publishnya 2025. Ya, maka referensinya pasti yang paling up to date adalah jurnal karena jurnal terbitnya berkala, beda dengan buku. Buku kadangkala terbitannya yang baru 2025. Ketika kita buka isinya juga lama. Tapi di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah ya semua referensinya usahakan referensi yang terbaru. Nggak sulit di dalam jurnal itu mencari referensi yang terbaru karena dia terbitnya berkala, setiap tahun terbit, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah gunakan reference manager. Disarankan, ya. Contohnya misalnya gunakan Mendeley, Zotero, EndNote atau lainnya. Manual juga boleh, yang penting jangan sampai ada referensi yang terlewat. Referensi yang kita kutip tapi nggak ada dalam daftar pustaka. Sebaliknya, ada dalam daftar pustaka tapi nggak dikutip. Nah, jadi sebetulnya reference manager ini Bapak dan Ibu di dalam penulisan bukan suatu kewajiban, kecuali jurnalnya mewajibkan. Apakah saya sering menulis dengan menggunakan Mendeley? Nggak juga. Itu manual karena nggak wajib. Tapi kalau jurnalnya mewajibkan, jurnal yang saya tuju mewajibkan harus Mendeley, baru saya gunakan Mendeley. Intinya sebetulnya reference manager itu membantu kita supaya tidak ada nanti referensi yang terlewat. Karena kalau kita pakai Mendeley misalnya, referensinya itu yang sudah kita kutip di awal, itu nggak mungkin ada yang terlewat. Karena dibikinnya otomatis, make a reference, klik, thread, dia jadi sendiri. Itu. Ya. Nah, jadi reference manager ini bukan merupakan suatu kewajiban. Yang penting kalau kita manual misalnya jangan sampai referensi yang kita kutip daftar pustakanya terlewat. Ya, jangan kemudian lupa juga di dalam mengambil sumber dari orang lain tapi lupa mengutip sumbernya, lupa mencantumkan sumbernya, itu juga berbahaya. Kenapa? Karena bisa dianggap sebagai plagiat.
Kalau kita mengutip hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, itu adalah plagiat. Jangankan punya orang lain, punya kita sendiri saja misalnya tidak kita cantumkan sumbernya, itu disebutnya self plagiarism, ya, memplagiasi diri sendiri. Itu juga berbahaya. Dendanya 200 juta rupiah. Itu kalau ketahuan diusut plagiat, itu dendanya 200 juta rupiah, ya, Bapak dan Ibu. Jadi hati-hati, ya, terutama pada bagian referensi dan kutip mengutip. Nah, saya ingin menjelaskan di sini, ya, antara pengutipan dan referensi atau daftar pustaka itu merupakan aspek penting dalam karya ilmiah. Kenapa demikian? Ya, karena tadi kalau kita tidak tahu caranya lalu mengabaikan prinsip-prinsip pengutipan dan referensi ini, maka kita akan terjebak pada plagiarisme. Jadi plagiat itu bukan hanya menjiplak isi paper orang lain secara keseluruhan, tapi kita mengutip atau merujuk sumber orang lain tanpa kita cantumkan sumbernya, itu juga bagian daripada plagiat. Nah, pengutipan yang benar itu menunjukkan sumber informasi, sedangkan daftar pustaka memberikan rincian sumber yang kita gunakan. Nah, oke, nih. Apa tujuannya? Ya, pengutipan itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa ide atau informasi yang digunakan dalam tulisan itu berasal dari sumber lain, termasuk juga karya penulis sendiri. Nah, jadi di dalam penulisan, Bapak dan Ibu, ya, ini ada dua jenis pengutipan. Pertama ada yang disebut dengan kutipan langsung, ada juga kutipan tidak langsung. Saya sarankan kalau di dalam narasi, ya, dalam narasi sebaiknya gunakan pengutipan tidak langsung. Kenapa demikian? Kalau terlalu banyak kita menggunakan kutipan yang langsung, dikhawatirkan similaritinya tinggi, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi disarankan untuk menggunakan kutipan yang tidak langsung. Bagaimana kalau misalnya kutipannya harus langsung? Contohnya apa? Kitab suci merujuk pada kitab, ayatnya kan nggak mungkin kita rubah, ya. Hadis misalnya, ya, nggak mungkin kita rubah. Nah, itu terpaksa kita harus tulis di dalam bahasa aslinya apa adanya. Undang-undang misalnya, perda, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya. Pasal-pasal itu kan harus kita tulis sebagaimana adanya, ya. Nah, tetapi kalau misalnya cuman kita mengutip dari karya orang lain soal definisi dan lain sebagainya, itu bisa kita gunakan kutipan tidak langsung untuk menghindari similarity yang tinggi, ya. Jadi disarankan untuk menggunakan kutipan tidak langsung. Banyak menggunakan kutipan tidak langsung. Kecuali tadi misalnya ayat-ayat dalam kitab suci, undang-undang dan peraturan lainnya. Ini agak sulit, ya, kalau misalnya kita rubah nanti bisa berubah maknanya. Jadi harus kita tulis dalam apa adanya, ya, maka disebut dengan kutipan langsung. Nah, ini tata cara penulisannya kalau kita mengutip, ya. Jadi harus diapit dengan tanda petik diikuti dengan nama penulis, tahun dan halaman. Sumber jika kutipannya panjang lebih dari 30 kata. Contoh misalnya definisi titik 2 ini langsung. Pasar adalah bla 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 bla, ya. Kita cantumkan diambil dari Smith tahun 2023 halaman 10. Cara pengutipannya seperti ini kalau dia kutipan langsung. Nah, kalau kutipan tidak langsung, kita menulis ide atau informasi dengan kalimat sendiri, tetapi tetap merujuk pada sumber. Misalnya menurut Smith, ya. Nah, kemudian definisinya kita uraikan dengan bahasa kita sendiri. Smith 2023, kemudian definisinya apa menurut kita, ya, dengan bahasa kita sendiri tanpa menghilangkan esensinya. Kemudian pengutipan dalam daftar pustaka, ya. Setiap kutipan dalam teks itu harus memiliki sumber yang sesuai dalam daftar pustaka. Jangan sampai
dikutip tapi tidak ada dalam daftar pustaka, atau tidak dikutip tapi muncul di dalam daftar pustaka, ya. Kemudian ini ya, penggunaan et al atau DKK kalau dalam bahasa Indonesianya, dan kawan-kawan. Jadi Bapak dan Ibu, ini dalam menulis perlu diperhatikan di dalam pengutipan, kalau sumbernya memiliki lebih dari 3 penulis, maka hanya penulis pertama yang dicantumkan di dalam kutipan, diikuti dengan et al atau DKK. Contohnya ini 3 penulis ya. Nah, menurut Irwandi, Leonardo, dan Saptayuda tahun 2024. Ini kalau 3. Kalau 3 penulis, dituliskan nama belakangnya semua seperti itu ya, Bapak dan Ibu, nanti di dalam tulisan. Kalau lebih dari 3 penulis, misalnya Irwandi, Leonardo, Saptayuda, Ananda, misalnya 4, maka tidak usah ditulis 4-4-nya, tetapi pengutipannya adalah Irwandi et al. Titik dalam kurung tahun 2024. Baru kemudian kutipannya, atau menurut Irwandi, DKK kalau misalnya kita tulis dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, hal yang sebetulnya remeh-temeh tetapi banyak diabaikan oleh penulis. Ya, di ini. Ini sangat teknis ya, Bapak dan Ibu. Berikutnya, sebentar, nggak pindah ini. Slide-nya nggak pindah. Slide-nya nggak pindah. Oke, sebentar. Saya ulangi lagi Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi soal pengutipan. Sekarang daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu berisi rincian lengkap sumber yang dikutip atau disitasi dalam isi tulisan. Nah, penulisan daftar pustaka ini biasanya ya mengikuti format tertentu. Misalnya apa? EPA yang paling umum, MLA, Chicago, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini poin penting dalam penulisan daftar pustaka. Setiap jurnal ya, setiap jurnal maupun proceeding ya selalu punya template yang berbeda, aturan tata cara penulisan daftar pustaka yang berbeda juga formatnya. Maka kita di dalam menulis itu harus mengikuti format jurnal atau proceeding yang kita tuju. Kalau misalnya proceeding atau jurnalnya menyarankan atau mewajibkan untuk menulis daftar pustaka dalam format EPA, maka kita harus ikuti ya. Nah, apa poin pentingnya? Satu, ya. Penulisan daftar pustaka itu harus dilakukan secara alfabetis berdasarkan pada nama belakang penulis. Kecuali daftar pustaka yang menggunakan angka, biasanya yang dikenal dengan nama Vancouver style atau IEEE style. Ini yang pakai 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, bold style itu menggunakan penomoran dalam teks untuk mengidentifikasi sumber. Dengan Vancouver menggunakan tanda kurung atau superscript ya, 1 dalam kurung. Kalau tadi mah kita sebut sebagai body note misalnya. Ya. Kalau ini IEEE style, ada 1 dalam kurung ya, kurungnya bulat gitu. Nah, sedangkan IEEE itu menggunakan tanda kurung kotak. Nah, jadi kalau memang pakai IEEE style itu kita harus ikuti tidak pakai catatan perut tapi pakai angka. Nanti referensinya juga pada daftar pustakanya juga di angka. Kalau dia pakai angka, urutannya angka, bukan pada abjad nama dari daftar pustakanya, ya. Nah, setiap sumber itu memiliki informasi lengkap, nama penulis, tahun terbit, judul penerbit, dan lain-lain. Ya, jadi
ini harus kita perhatikan di dalam menulis referensi. Apakah dia menggunakan APA, MLA, Chicago, atau tadi Vancouver Style atau IEEE Style. Ya, harus mengikuti yang ditentukan oleh jurnal. Nah, ini ada aturannya, Bapak dan Ibu, untuk buku ya, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian atau laporan lembaga atau juga sumber dari internet ya. Untuk buku ini nama penulis ya, dalam kurung tahun, judul bukunya miring, kota terbitnya di mana, penerbitnya apa. Ini format untuk penulisan referensi buku ya, dalam format EPA. Untuk jurnal kemudian nama penulis dalam kurung tahun, judul artikelnya tidak miring, judul nama jurnalnya yang miring ya, sampai volumenya, nomor dan halaman tidak miring. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian untuk skripsi, tesis, disertasi ya, nama penulis, tahun dalam kurung, judulnya miring dalam kurung universitas atau lembaga. Seperti ini tata cara penulisan daftar pustakanya. Kemudian kalau dia dalam bentuk laporan ya, nama lembaga yang melaporkannya, misalnya BPS ya, tahun berapa, judul laporannya apa, organisasi penerbitnya apa. Kemudian kalau misalnya sumber dari internet atau berita online, nama penulisnya ya, atau nama webnya atau nama organisasinya dalam kurung tahun, judul artikelnya miring, kemudian diakses dari URL-nya apa. Nah, ini tata cara penulisan daftar pustaka ya. Contohnya misalnya ini. Ini misalnya taruhlah nama asli pengarang buku ini adalah Indra Gunawan. Ini kalau formatnya EPA ya. Maka penulisannya adalah nama belakang Gunawan, I titik disingkat ya. Kemudian judul bukunya ditulis miring, kota terbitnya Jakarta, kemudian penerbitnya Bumi Aksara. Itu kalau buku seperti itu penulisannya. Kalau dia jurnal, ini misalnya nih, dulu masih OJS 2, nama saya itu kan satu suku kata, maka harus diisi Irwandi Irwandi, maka jadi referensinya begini, Irwandi, I ya, dan itu penulis duanya Endah Ratnawati Khotim, jadi Khotim, ER ya. Tahun 2017 judulnya tidak miring ya. Kemudian nama jurnalnya miring sampai dengan volume, nomornya tidak miring dalam kurung, koma, halamannya seperti itu. Kemudian ini diambil dari disertasi misalnya. Nah ini Setiawan, S titik A titik dan Wayanti, N 2010 ya, judulnya miring, kemudian doktoral disertasi Universitas Diponegoro. Kemudian kalau yang berikutnya adalah laporan ya, laporan dari WHO. Nah, ditulisnya seperti itu. Kemudian yang bawah itu adalah ini artikel yang ditulis di Tempo ya, ditulis oleh Riana ya, tahun 2001, deretan kasus pelecehan seksual di kampus. Kemudian diakses dari kalau dia bahasa Indonesia. Kalau misalnya bahasa Inggris, retrieve from linknya, URL-nya. Seperti itu tata cara penulisannya. Ini adalah contoh penulisan daftar pustaka dalam format EPA ya, Bapak dan Ibu, format EPA sekali lagi. Nah, berikutnya ya, tadi disarankan untuk menggunakan reference manager. Ya, reference manager itu apa sih? Reference manager itu aplikasi yang berguna untuk pengelola referensi dalam penulisan karya ilmiah. Nah, dengan menggunakan aplikasi reference manager ini, penulis bisa mudah mengorganisir, menyimpan dan menyusun referensi, juga memudahkan nanti pembuatan sitasi dan daftar pustaka sesuai dengan gaya penulisan tertentu. Contohnya misalnya tadi ya, Mendeley, ini ada gambarnya Mendeley ya, kemudian EndNote, Zotero ya, dan lain sebagainya. ProQuest juga ini ya, seperti ini. Nah, yang umum mungkin kita kenal adalah Mendeley ya, Mendeley.
Jadi, tapi wajib nggak? Enggak, sekali lagi, menggunakan reference manager itu tidak wajib kecuali jurnalnya yang mewajibkan. Apakah saya sering menggunakan Mendeley? Jarang lah, kecuali diwajibkan oleh jurnal yang saya tuju. Kalau enggak, saya manual saja. Ya, manual saja biasanya. Nah, ini. Manfaat reference manager dalam menulis artikel untuk apa? Satu, organisasi referensi. Ya, jadi nanti dengan menggunakan reference manager ini memungkinkan penulis itu untuk mengorganisir, kemudian menyimpan referensi di satu tempat yang terpusat seperti database atau folder digital dalam Mendeley ya. Kemudian juga aplikasi ini membantu penulis nanti menemukan referensi yang relevan, cepat dan mudah baik berdasarkan judul, penulis atau kata kunci tertentu. Kemudian juga otomatis membuat citasi dalam teks sesuai dengan gaya penulis yang dia diinginkan. Misalnya APA, MLA, Chicago atau dan lainnya. Ya. Kemudian berikutnya, reference manager itu gunanya adalah membantu penulis dalam menyusun daftar pustaka yang rapi dan terstruktur serta memformat referensi sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan. Kalau APA dia otomatis APA semuanya, ya. Kemudian menghemat waktu dan energi. Kemudian mengurangi kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan ada yang dikutip tapi tidak ada dalam daftar pustaka. Ya, ada dalam daftar pustaka tapi tidak dikutip. Nah, dengan menggunakan reference manager ini menghindari kesalahan-kesalahan seperti itu. Ya. Berikutnya, ini pemanfaatannya ya, meningkatkan efisiensi. Tentu menghemat waktu dan tenaga di dalam menyusun artikel. Mempercepat proses penulisan, meningkatkan keakuratan, citasi dan daftar pustaka, ya. Juga menghindari resiko untuk plagiarisme. Kemudian berikutnya memudahkan manajemen referensi, ya. Ini gunanya. Tapi sekali lagi ini hanya disarankan sifatnya tidak wajib di dalam penulisan artikel kecuali jurnal yang kita tuju mewajibkan harus Mendeley. Maka kita harus ikuti, ya. Tapi intinya sebetulnya kenapa ada reference manager itu untuk menghindari kesalahan di dalam pengutipan dan juga penulisan referensi, Bapak dan Ibu. Ya, jadi sekali lagi, apakah bagus menggunakan reference manager? Sangat bagus. Apakah wajib? Tidak. Nah, oke. Kemudian, ya, selain menggunakan reference manager tadi ya, mungkin yang paling umum digunakan oleh penulis ya yang tidak ribet adalah menggunakan Google Scholar ya. Google Scholar itu sangat berguna dalam menulis referensi karena menyediakan satu akses luas ke berbagai sumber ilmiah termasuk artikel ya, artikel jurnal, buku, tesis, disertasi, laporan penelitian. Nah, Google Scholar ini juga membantu peneliti dan akademisi menemukan literatur relevan dengan cepat dan mudah. Nah, di dalam Google Scholar itu juga memungkinkan pengguna untuk menyusun daftar pustaka dengan format tertentu. Ya, mungkin ini sudah sering digunakan ya. Itu ada gambarnya di bawah ya. Nah, jadi tetapi sekali lagi jangan terlalu mengandalkan pada Google Scholar ataupun Reference Manager. Kalau inputnya tidak lengkap, ya maka outputnya juga tidak lengkap. Kadangkala sampai misalnya kalau buku dia sampai judul bukunya saja, kota terbitnya nggak ada, penerbitnya nggak ada, ya. Nah kita jangan diatur oleh alat. Kalau memang tidak lengkap ya harus kita lengkapi ya sampai referensi itu lengkap. Kadangkala juga jurnal juga ketika kita klik jurnal-jurnal tertentu di Google Scholar itu hanya sampai pada nomor, tidak ada halamannya. Nah, caranya gimana? Harus kita buka halamannya. Buka PDF-nya, lihat halamannya, masukkan secara manual. Ya, sekali lagi, alat itu hanya membantu, jangan tergantung pada alat. Ya, termasuk juga Google Scholar. Google Scholar itu kalau kita inputnya memasukkan inputnya nama jurnal dan lain sebagainya tidak lengkap, halaman dan lain sebagainya juga ketika kita citasi juga nggak lengkap
ketika kita klik daftar EPA juga nggak lengkap. Maka harus kita lengkapi. Jadi sekali lagi, jangan langsung percaya pada alat. Alat itu gunanya hanya untuk membantu, tetapi akhirnya adalah kita sendiri sebagai penulis menyortir apakah ini lengkap atau tidak. Nah, seringkali penulis itu terlalu tergantung pada alat. Mendeley sekalipun, kalau input referensinya tidak lengkap di dalam Mendeley itu, ketika kita buat daftar pustakanya juga tidak lengkap. Ya, jadi sekali lagi, alat hanya sebagai alat bantu, bukan hasil akhir. Hasil akhirnya ya kita, termasuk juga plagiat. Apakah plagiat itu ditentukan oleh Turnitin? Tidak. Plagiat itu akhirnya adalah manusianya yang melihat apakah ini plagiat atau tidak. Karena kalau alat itu alih bahasa dia nggak bisa mendeteksi. Misalnya saya mengambil artikel orang lain dalam bahasa Rusia, saya translate ke dalam bahasa Indonesia, saya terbitin di jurnal. Sama Turnitin dia nggak kecek. Tapi kalau diteliti lebih lanjut, misalnya referensinya sama, hanya alih bahasa tadi dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan terlalu terpaku kepada alat. Nah, ini kesalahan umum dalam penulisan daftar pustaka. Seringkali satu adalah penulisan nama salah, terbalik misalnya, atau tidak sesuai format yang diminta. Kemudian penulisan judul, ya, judul karya baik buku, artikel atau sumber lainnya juga sering ditulis salah atau tidak konsisten. Nah, ini saya merahin. Kenapa? Karena banyak terjadi. Bahkan banyak penulis mentranslate judul ke dalam bahasa Inggris padahal referensinya bukan berbahasa Inggris. Ya. Jadi ini saya garis merahi. Kenapa? Banyak sekali saya menemukan artikel yang seperti ini. Ya. Kemudian tahun publikasi ini kadang-kala tidak konsisten. Dikutip tahun 2020 di referensinya tahun 2022 misalnya. Tapi dengan menggunakan reference manager hal itu ya tidak mungkin terjadi, ya. Kemudian bagaimana kalau kita menemukan misalnya ada referensi yang penulisnya sama di tahun yang sama. Nah, tinggal pakai A dan B. Misalnya mengutip karya saya tahun 2022 ada dua. Tinggal dikutip referensi pertama kasih 2022A, referensi kedua 2022B untuk membedakan dua karya dari penulis yang sama. Karena nanti editor atau reviewer bisa bingung. Ini 2022 yang mana? Nah, dengan menggunakan A dan B ini, penulis itu, reviewer itu, editor itu bisa tahu bahwa oh sumber ini itu dari tahun 2022 dari referensi yang ini. Ya, seperti itu. Kemudian tidak mencantumkan nomor halaman, terutama untuk artikel jurnal atau bagian khusus dalam buku. Kemudian yang sering ditemui juga di dalam penulisan data pustaka itu tidak konsisten. Kadang dia EPA, kadang dia MLE, jadi nggak konsisten. Jadi harus konsisten. Kemudian mencantumkan informasi yang tidak relevan dalam data pustaka. Misalnya ini juga banyak saya temukan ketika meriksa artikel. Banyak di daftar pustaka dicantumkan di ujung jurnalnya ada ISSN, buku ISSN. Padahal dalam penulisan daftar pustaka, ISSN itu tidak penting ditulis. Nah, kenapa ini sering terjadi? Ya karena tidak tahu tata cara penulisan. Kemudian urutan alfabetis yang salah. Nah, tidak mengikuti urutan, ya. Kalau misalnya pakai EPA pasti A sampai Z gitu. Ya, A-nya itu nama belakang, bukan nama depan, ya. Ya, A sampai Z. Kecuali referensi dengan penomoran tadi yang IEEE style. Nah, itu berarti berurutan berdasarkan nomor, bukan pada abjad. Kemudian berikutnya kesalahan yang umum adalah tidak mencantumkan sumber yang dikutip di dalam teks. Ya, di dalam teks ada dikutip, tetapi di daftar pustaka nggak ada. Atau sebaliknya, ada daftar pustaka tapi nggak dikutip. Nah, itu juga suatu pelanggaran. Ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita ya atau Anda mengutip dengan tepat di dalam menulis? Nah, ini pertanyaan. Ya. Oke.
Baik Pak Pit, itu saja mungkin pemaparan saya terkait dengan satu kesimpulan, kemudian ucapan terima kasih atau acknowledgement, dan juga penulisan referensi, pengutipan dan referensi khususnya. Selanjutnya saya serahkan atau kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Pit. Oke, siap. Luar biasa, Pak Dr. Irwandi. Padahal kalau kita resapi itu kita hanya bicara soal kesimpulan dan acknowledgement dan referensi. Tapi dengan berbekal pengalaman kita memeriksa mungkin ya ribuan paper lah ya selama 6 tahun terakhir ini kita bisa menggali lagi di mana sih tempat jatuhnya gitu, di mana sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Oke, Bapak dan Ibu, kita punya waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab sesuai dengan janji kami tadi. Silakan ajukan pertanyaan lewat room chat terlebih dahulu. Kalau masih tersisa waktu, mungkin kita akan melalui tanya jawab langsung melalui audio. Baik, eh kita mulai. Sepertinya penanya pertama tadi Pak Didi Didai, ya. Langkah-langkah membuat kesimpulan harus singkat dan jelas, tetapi langkah-langkahnya banyak. Mungkin bisa diberikan contohnya. Oke, contohnya, contoh, mungkin langsung tunjukkan contohnya aja, Pak Dr. Irwandi, silahkan. Ya. Oke, saya share screen lagi ya. Nah, ini contoh kesimpulan Bapak dan Ibu ya. Jadi kesimpulannya dari artikel sekian belas halaman tuh cuman segini kesimpulannya. Jadi sekali lagi, banyak tidaknya uraian kesimpulan itu tergantung pada berapa sih sebetulnya tujuan penelitian kita. Nah, atau kalau dalam skripsi, tesis, disertasi misalnya, berapa sih jumlah rumusan masalah kita kalau tidak familiar dengan tujuan penelitian. Nah, kalau ini bisa saya pastikan tujuan penelitiannya hanya satu, maka kesimpulannya cuman sedikit seperti ini, ya. Nah, jadi kesimpulan itu sekali lagi adalah generalisasi dari temuan utama penelitian. Banyak tidaknya tergantung pada banyak tidaknya tujuan penelitian atau rumusan masalah. Ya. Kemudian ditambah lagi di sini ada implikasi penelitian tadi. Nah, di sini dia tulis nih. Ini jurnal bereputasi ya, Bapak Ibu. Ya, moral nih. Managerial implication. Nih, implikasi manajerial. Dia tulis lagi policy implementation. Ya, implication ya. Nih, implikasi kepada kebijakan di sini. Nah, ini. Lalu ini Bapak Ibu, apa gunanya ya? Sekalian aja. Apa gunanya kita menggunakan reference manager ini? Ini yang hijau-hijau ini, yang biru-biru ini, ya, ini menggunakan Mendeley. Jadi kalau diklik, dia langsung ke daftar pustaka larinya. Membuktikan bahwa ini benar, dikutip dan ada dalam daftar pustaka. Nah ini yang hijau-hijau ini, ya. Nah ini gunanya sebetulnya. Jadi memudahkan si editor dan reviewer melihat apakah yang dia citasi itu benar nggak ada dalam daftar pustaka atau tidak. Nah, oke, satu lagi. Nah, di sini dia mengungkapkan tentang limitation and future research. Dia mengungkapkan apa sih keterbatasan penelitian dia itu. Misalnya kalau di kuantitatif keterbatasan pada jumlah sampel dan lain sebagainya. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya itu apa? Nah, jadi ini adalah memang dia bukan kesimpulan, tetapi dia ada biasanya pada bagian kesimpulan. Jadi selain kesimpulan, peneliti juga mengungkapkan apa sih sebetulnya di dalam kesimpulan itu limitasi dari penelitiannya dan
arah untuk peneliti selanjutnya itu seperti apa. Nah, jadi yang biru-biru ini sekali lagi ini adalah Mendeley ya, menggunakan Mendeley. Jadi ketika diklik ini tuh ngelink ke bawah ke daftar pustaka. Sehingga tidak mungkin dikutip tapi tidak ada dalam daftar pustaka, atau sebaliknya ada dalam daftar pustaka tetapi tidak dikutip ya. Jadi secara sederhana tadi kesimpulannya harus singkat padat jelas tapi langkahnya banyak. Nah, intinya gitu sebetulnya. Intinya kalau tujuan penelitiannya hanya satu, kan riset itu sederhana. Untuk apa sih tujuan penelitian itu? Untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Semakin banyak jumlah rumusan masalah, semakin banyak tujuan penelitian. Kesimpulannya juga semakin banyak. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuan penelitiannya 3, hasilnya membahas 3, kesimpulannya juga 3. Itu intinya sebetulnya di dalam kesimpulan itu. Jadi jangan menjelaskan sesuatu yang di luar konteks tujuan daripada penelitian kita. Gitu, Pak Fit. Siap, oke. Mantap Pak Dr. Irwandi. Jadi Bapak dan Ibu tadi itu contoh dari jurnal ya top 5 lah ya, top 5 di planet bumi dari Emerald. Kalau pengen cari jurnalnya, ini saya coba tunjukin kalau pengen jadiin contoh. Nah, ini nih. Ini jurnalnya. Nah, jadi dari Emerald Group Publishing. Yang mana kalau dosen terbit di sini dengan bidang kajian manajemen, ekonomi, bisnis ya ke guru besarnya lancar jaya lah. Nggak akan mungkin ditolak kalau ini, ini udah top 5. Oke, jadi kita berkaca pada jurnal yang level-level terbaik. Siap, kita lanjut pertanyaan kedua. Maaf Pak, jikalau boleh bertanya tentang pembukaan jurnal, pendahuluan kali ya, atau cara menulai penulisan jurnal. Jika saya ingin membuat jurnal berbasis studi literatur, bagaimana cara menentukan judul? Oke. Pak Judika Sihite. Pak Judika Sihite, Bapak buka Google, buka YouTube, nanti dicari di situ channel Go Academica. Nah, pertemuan pertama kami membahas soal bagaimana menentukan referensi, bagaimana menentukan literatur. Pertemuan kedua kami membahas pertemuan ketiga kami membahas tentang bagaimana menentukan judul. Nanti Bapak ditonton ulang aja di rekaman YouTube-nya. Oke, kita lanjut. Pak, mohon izin bertanya dari Ibu Widyasari, apakah ada batasan jumlah paragraf saat kita menyusun kesimpulan? Kemudian pada kesimpulan dan saran, apakah diperbolehkan menambahkan rekomendasi untuk penerapan dari hasil artikel yang kita tulis? Oke, jumlah paragraf. Lalu boleh nggak menambahkan rekomendasi gitu? Silakan Pak Dr. Irwandi. Siap. Ya. Oke, jadi gini Bu Widya ya. Kenapa tadi misalnya yang saya contohkan tadi itu sedikit, satu paragraf saja? Karena memang artikel atau riset itu bertujuan hanya untuk menjawab satu pertanyaan saja. Maka generalisasi temuannya hanya satu paragraf. Tapi kalau kita misalnya ada 3 tujuan penelitian, 3 pembahasan di situ, ya 3 paragraf saja di situ terkait dengan jawaban dari tujuan penelitian atau rumusan masalah lah kalau sulit ya untuk memahami tentang tujuan penelitian. Kemudian boleh nggak menambah rekomendasi untuk penerapan dari hasil artikel yang kita tulis. Nah, sangat apa namanya tidak disarankan untuk saran seperti yang kita tulis di dalam skripsi, tesis, disertasi, tetapi lebih kepada saran untuk peneliti selanjutnya. Nah, tadi tapi juga boleh juga tergantung jurnalnya sebetulnya. Ada juga yang tidak mengharuskan kita menulis keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya. Kesimpulan aja, nggak jadi masalah. Ya, tetapi biasanya kalau penulis itu sudah matang banget, maka dia akan tahu di mana sih sebetulnya keterbatasan penelitian dia itu sehingga dia menyarankan untuk peneliti selanjutnya. Nah, tapi kalau memang mau dimasukkan, itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai terlalu banyak. Itu sekali lagi, ya, jangan terlalu banyak. Jadi kesimpulan itu sebetulnya kalau memang
ada dua ya, dua tujuan penelitian, ya dua paragraf saja cukup. Nah, paragraf ketiganya bisa jadi keterbatasan penelitian dan arah untuk penelitian selanjutnya. Atau bisa juga saran praktis ya, tergantung jurnalnya sebetulnya. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak ada saran di situ, kesimpulan saja. Nah, jadi sebetulnya kalau sepengalaman saya seperti itu ya, ngikutin maunya jurnal aja. Ya, kalau disuruh tambah oleh jurnal misalnya keterbatasan dan juga arah untuk penelitian selanjutnya ditambahkan saja. Kalaupun enggak ya cukup kesimpulan saja. Nah, jadi sekali lagi ini adalah berdasarkan pada pengalaman saya selama sekian tahun baik sebagai penulis, editor maupun reviewer. Ya, itu ya Bu Bu Widya. Widya. Oke, siap. Kita lanjut. Kita rada cepet. Dari Bu Gadis Arniati Atar, dari Binjai ya. Saya kemarin bermasalah dengan referensi yang merujuk pada buku induk yang memang dari tahun yang sangat lama, misalnya buku-buku hadis atau kitab kuning, buku psikologi yang menjadi sumber utama. Kayaknya Ibu mungkin tasawuf psikoterapi kali jurusannya ya. Kitab kuning tapi buku psikologi, sepertinya tasawuf psikoterapi. Hal ini jadi catatan sama reviewer. Bagaimana menyikapinya Kang Arwandi? Ini saya libas aja. Jadi gini Bu, kalau cara menyikapi, Ibu ikuti maunya reviewer. Itu kalau cara menyikapi. Sekarang cara bertindak lagi. Cara bertindak gimana? Gampang, Bu. Apa yang ditulis di kitab kuning itu, atau apa yang ditulis oleh buku-buku psikologi yang sudah tua itu, saya jamin 1000% pasti sudah ditulis dalam artikel jurnal. Nah, maka statement-statement, teori-teori yang kita maksud yang ada di yang di kitab kuning atau di teori-teori psikologi, ambilnya jangan dari buku utama itu, ambillah dari yang sudah diterbitkan di jurnal ilmiah. Jadi tekniknya gitu, seolah-olah kita mengutipnya itu dari jurnal ilmiah, tidak dari bukunya. Sehingga selesailah persoalan larangan mengutip buku yang sudah tua tadi. Misalnya kalau reviewernya melarang. Gitu Bu ya. Kita lanjut. Nah, Bu Widyasari lagi. Pak izin bertanya. Terkait self citation, apakah ada batasan jumlahnya? Silakan. Ya, baik. Eh, saya ini Bu Gadis dulu yang menambahkan dari Pak Apit tadi. Mungkin saja ini mungkin ya. Mungkin saja referensi yang Ibu gunakan itu terlalu banyak buku, bukan bukan dipermasalahkan sumber aslinya, tetapi lebih banyak sumbernya itu dari buku, gitu ya. Boleh nggak mengutip sumber aslinya? Lebih baik memang mengutip sumber asli. Tetapi kalau reviewernya tidak mau misalnya ini terlalu lama, ya caranya seperti kata Pak Api tadi, pasti sudah banyak yang menulis tentang itu. Nah, carilah jurnal-jurnal terbaru terkait dengan referensi-referensi ya tentang tulisan yang serupa, itu caranya ya. Jadi mau tidak mau reviewer itu sebetulnya bisa didebat kok gitu. Kalau mau berargumen ya, kasih keterangan aja. Ini adalah sumber aslinya, sumber dari buku aslinya. Tetapi memang kan tidak semua reviewer itu paham ya. Termasuk juga misalnya ada aturan eh, yang mensyaratkan referensi harus 5 tahun terakhir. Ya sebetulnya nggak saklek begitu juga. Pernah ada orang konsultasi disertasi ya ke saya, dosennya meminta referensi 5 tahun terakhir. Saya katakan tuh dosennya gila, mainnya kurang jauh. Kenapa? Nggak mungkin semuanya 5 tahun terakhir. Kalau memang harus lebih banyak 5 tahun terakhir ya boleh lah. Tapi kalau 5 tahun terakhir semua nggak mungkin. Ya, bagaimana kalau misalnya bukunya terbit terakhir itu tahun 2000 misalnya, ya. Akhirnya saya bilang, ya sudah kalau memang pengen terbitan terbaru mah diganti aja 2020, tahun 2010 tulis aja 2020 gitu. Jadinya akal-akalan, ya. Nah, saya bilang coba buka buku terbaru juga, itu isinya juga ngutip yang lama-lama. Atau jurnal juga, jurnal terbitan 2025 deh coba lihat. Ada juga mengutip yang sumber-sumber lama, tetapi mungkin saja
proporsinya harus banyak yang baru daripada yang lama. Bukan tidak boleh, bukan haram mengutip yang lama itu. Tapi proporsinya harus banyak yang baru, jangan banyak yang lama gitu intinya. Ya. Terus Bu Widya lagi ya. Siap citasi itu maksimal berapa? Nggak ada, Bu. Yang penting tulisannya itu relevan dengan tulisan yang kita buat, referensinya. Dan juga jangan terlalu banyak. Masa iya misalnya kita nulis referensinya tulisan kita aja semua kan itu jadi nggak bagus juga. Ya satu dua tiga lah paling banyak ya. Tapi aturannya sebetulnya nggak ada, Bu. Aturan berapanya nggak ada. Ini mah pengalaman saya aja. Dan sebagai reviewer dan editor ya soal kepantasan saja. Masa iya nulis referensinya sebagian besar tulisan dia semua, kan nggak mungkin juga. Ya minimal paling banyak tiga lah. Tapi ini subjektivitas saya ya sebagai seorang editor dan reviewer di jurnal. Tapi aturan bakunya nggak ada. Gitu jawabannya, Bu. Oke, siap. Ya, pakai hukum kewajaran aja. Tapi kalau lebih dari tiga sih agak nggak wajar juga. Berarti artikel kita itu reproduksi dari artikel kita yang lama. Kita harus hati-hati juga. Nanti dituduh plagiat. Oke, kita lanjut dari Pak Moses Aidjili. Pakai buku yang terbitan 2024 tapi isinya hampir sama dengan tahun 2000. Tapi ada perbaikan. Oh, edisi revisi. Edisi yang ketiga. Boleh nggak digunakan pakai buku yang edisi revisi? Ini mungkin maksudnya. Pertanyaan berikutnya dari beliau, cara mudah mencari jurnal di alamat apa saja? Nah, pertanyaan kedua ini Bapak buka YouTube, ketik Go Academica, itu pertemuan pertama kami ya, ngaji jurnal pertemuan pertama. Nanti Bapak bisa tonton ulang di situ, cara mudah mencari jurnal di alamat apa saja. Silakan Pak Dr. Irwandi. Ya, ini yang tadi saya maksud sebetulnya. Ya, kadangkala buku itu kan hanya terbitannya saja yang baru. Ya, padahal sebetulnya isinya juga tetap aja yang lama-lama, mengutip yang lama-lama. Ya, nah, tapi kalau bagi orang ya, bagi dosen, promotor dan lain sebagainya yang punya ide tadi, yang punya ide referensi harus 5 tahun terakhir, pakai aja yang revisi, Pak. Tahunnya baru meskipun isinya lama. Gitu ya. Pakai aja tahun yang baru meskipun isinya lama. Nah, karena mereka butuhnya tahunnya yang baru, Pak, bukan isinya. Supaya isi kepalanya sesuai gitu. Nah, saran saya sih cuman gitu aja, Pak. Jadi saya juga kontra juga sebetulnya dengan ini harus referensi 5 tahun terakhir gitu. Ya buku baru juga isinya juga lama-lama juga. Gitu. Hanya terbitannya saja yang baru. Tetapi sekali lagi dalam penulisan artikel jurnal ilmiah 80% harus bersumber pada jurnal ilmiah. 20%-nya ya boleh buku lah. Ya, tapi jangan sampai kebalik. 80% buku, 20%-nya jurnal. Nah, itu kebalik namanya. Jadi buku boleh tapi jangan terlalu banyak. Ya gitu aja jawaban singkatnya Pak Fit. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, ada komentar dari Pak Muhammad Reza Fahrudin SH. Daftar pustaka bisa langsung pakai mendeley. Enggak, langsung juga nggak bisa, Pak. Ada caranya juga pakai mendeley ya. Kalau mau langsung, paling langsung setahu saya pakai Google Scholar. Itu udah paling langsung tuh. Tinggal klik, klik, copy. Tapi kalau pakai mendeley, ada caranya lagi. Harus input dulu kalau dia belum ada, kalau dia nggak nyambung, dan banyak lah. Makanya ada pelatihan menggunakan mendeley. Kalau beneran mau langsung, Google Scholar itu termasuk yang langsung. Oke, Pak Insinyur Sunardi, STMT, izin bertanya, Prof, jika dalam kutipan tidak langsung, tidak menggunakan kata menurut, apakah masih sah kutipannya? Ah, bagus juga. Bagus pertanyaan beliau nih, Pak Insinyur Sunardi yang selalu hadir. Silakan, Pak Dr. Irwandi. Siap. Jadi yang saya contohkan tadi Pak, kalau kita menulisnya di awal, menurut Irwandi misalnya. Tapi kalau nggak pakai menurut boleh nggak? Boleh. Berarti referensinya di ujung. Jadi kata-kata dulu, baru kutipannya di ujung. Ya di ujung kalimat. Dalam kurung Irwandi, koma, tahun, tutup kurung, titik. Itu sah juga.
ya sama. Itu kalau kalau kita kutipnya di awal. Menurut, nah, misalnya juga sama. Nah, misalnya Bandung adalah kota termacet kedua di Indonesia dalam kurung AFID 2020 misalnya titik, atau menurut AFID 2020 Bandung adalah kota termacet kedua di Indonesia, boleh juga. Itu hanya soal eh, apa namanya, teknik penulisan saja, dua-duanya sah. Gitu jawaban singkatnya. Oke. Oke, kita lanjut dari Ibu Dewi Lubis C. PIL. Izin bertanya, ini mungkin terkait nama tadi Pak Irwandi. Lalu bagaimana dengan nama yang lebih dari 4 suku kata itu? Kayak saya 3 suku kata, anak saya 7 suku kata, anak saya yang kedua 8 suku kata malahan. 8 kata ya, bukan suku kata, 8 kata. Gimana Pak Dokter Irwandi? Oke, gampang Bu. Ya, kalau pakai format APA gampang. Last name aja, last name. Ya misalnya kalau pakai marga misalnya, Alfred Leonardo Sari Raja Guguk misalnya, ya namanya. Jadi di daftar pustakanya Raja Guguk, A titik V titik eh, L titik ya S titik gitu. Baru dalam kurung tahunnya. Jadi nama yang dicantumin itu di itunya last name ya. Saya tadi Raja Guguk, ALS gitu ya. Nah, kayak gitu Bu. Oke, siap. Kita lanjut. Izin bertanya dari Bu Deasi Natalia L. Apakah perlu sertakan doi pada penulisan referensi dari sumber jurnal artikel? Silahkan. Oke, jawabannya singkat Bu. Kalau ada boleh dimasukkan, kalau tidak ada tidak perlu. Itu aja intinya. Karena tidak semua jurnal itu punya doi Bu. Jurnal Indonesia saja yang mewajibkan harus ada doi. Itu ya. Jurnal luar itu tidak wajib doi. Nah, jadi aturan jurnal di kita itu wajib doi. Kenapa? Kalau dia tidak punya doi, tidak aktif, itu nggak bisa diakreditasi. Nah, kayak gitu. Tapi jurnal luar, mereka nggak wajib doi. Jadi kalau ada doinya boleh dimasukkan setelah halaman. Kalau tidak ada, ya tidak masalah. Gitu. Oke, siap. Kami berbagi info aja pada Bapak dan Ibu. Jadi Indonesia tuh modelnya gitulah ya. Kalau ada barang baru datang langsung diseragamkan, nggak ditelaah dulu ini tujuannya apa, apakah benar-benar manfaat atau enggak gitu kan. Saya pun sampai sekarang berpikir doi ini gunanya apa ya? Ya betul-betul berguna apa enggak itu kita bayar loh Bapak dan Ibu. $1 per paper gitu ya. Dan harus cross ref lagi doinya rata-rata ya, rata-rata harus cross ref lagi. Bayangkan, bayangkan kalau kami nerbitin berapa paper setahun ya? Ya mungkin 2.000, 3.000. Ya mungkin 3.000 paper lah kami terbitkan setahun. Kan setahun tuh ada 365 hari. Ya sekitar 3.000 paper kami bantu terbit dalam setahun. Berarti kami menyumbangkan 3.000 US dollar ke perusahaan Crossref. Mantap itu. Itu baru kami doang. Belum lagi yang lain ya. Indonesia mah gitu. Kalau doinya kita kasih doi yang nggak Crossref kadang-kadang tidak dianggap doi malahan. Tidak dianggap doi ya. Padahal doi itu digital object identifier yang kalau diklik kembali lagi hyperlink dia ke artikel kita, ke jurnal kita. Oke, kita lanjut. Ya, mudah-mudahan tambah maju lah. Indonesia Emas 2045 ya. Tapi saya udah meninggal kayaknya itu. Bu Nurul Hidayah, Pak Prof gimana cara menulis citasi di Mendeley sehingga bisa menulis nama orang ditambahi et al. Karena setiap saya mensitasi nama penulis yang lebih satu orang biasanya muncul semua nama, bukan disebutkan satu nama dan disertai et al. Nah, ini contohnya tadi ya. Pak siapa tadi itu? Daftar pustaka bisa langsung pakai Mendeley. Ini contohnya bukti nggak bisa langsung. Gimana tuh caranya Pak Dokter Irwandi? Nggak nama orang per orang, tapi et al yang muncul, tapi pakai Mendeley citasinya. Oke, kalau ini harus disetting ya. Harus disetting ya Bapak Ibu. Kemudian memang harus ada pelatihan khusus
soal Mendeley ya. Jadi kalau dijelaskan itu agak susah kalau nggak dipraktekkan. Jadi insya Allah nanti kalau banyak peminatnya, Go Akademika juga akan mengadakan tentang bagaimana pelatihan Mendeley gitu Pak Fit. Jadi saya agak sulit untuk menjelaskannya Siap. gimana karena Nanti, teknis. nanti kami adakanlah Bapak dan Ibu ya kalau memang dibutuhkan. Kami adakan pelatihan menggunakan Mendeley dan memparafrase secara ciamik gitu ya. Saya Gratis. bisa at all. Saya tidak at all. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Pak Dr. Irwandi. Stylenya diubah di bagian menu Mendeley. Nah ya, oke. Terima kasih Pak Reza. Pak Reza ini jagoan Mendeley kayak ini. Kalau jagoan nanti kita minta jadi narsum. Oke, untuk referensi 5 tahun terakhir, penulisan artikel jika tidak didapatkan artikel 5 tahun terakhir, solusinya bagaimana jika adanya lebih? Nah, ini udah dijawab Pak Irwandi tadi ya. Kalau memang nggak ada 5 tahun terakhir ya, ya ikutin aja apa yang ada. Tapi setelah kita berdarah-darah mencari, kita lanjut. Masih ada waktu kita. Ibu Mirnawati Nurdin, bagaimana cara menanggapi komentar reviewer terkait kesimpulan dan referensi? Bagaimana cara mengatasi referensi yang bertentangan? Mohon dijelaskan. Referensi yang bertentangan ini mungkin maksudnya dua referensi yang eh, pendapatnya berbeda atas satu fenomena mungkin kali ya. Mungkin gitu Bu ya maksudnya ya. Silakan Pak Dr. Irwandi. Oke, saya sebetulnya eh, agak menduga-duga nih maksud dari arah pertanyaannya kemana. Sebetulnya kalau dari perspektif saya, kalau ada referensi yang bertentangan dengan temuan kita itu bagus. Artinya itu adalah temuan yang baru atau yang kita sebut dengan novelty yang berbeda dari referensi atau temuan-temuan peneliti sebelumnya. Ya, kalau itu yang Ibu maksud, ya. Kalau penelitian itu harus sama hasilnya, ngapain kita lakukan penelitian? Buang-buang waktu, buang-buang energi, mubazir. Justru kita melakukan riset itu untuk menemukan sesuatu yang beda, sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan referensi-referensi sebelumnya. Kalau arahnya ke situ itu bagus. Tapi yang jadi masalah kalau yang dimaksud dengan referensi bertentangan ini referensi yang tidak ada kaitannya dengan tema artikel yang kita tulis, itu baru ngaco namanya. Nah, jawaban saya sih gitu ya. Mudah-mudahan dugaan saya tidak keliru soal pertanyaan Ibu Mirnawati ya. Itu Pak Fit. Oke, siap. Kalau saya sih menduga gini, Pak Dr. Irwandi. Sepertinya ada dua referensi yang memiliki pendapat berbeda atas satu fenomena. Bagaimana mengatasinya? Justru bukan bagaimana mengatasi, justru itu adalah kekayaan dari artikel kita. Jadi kalau ada satu objek, ada point of view, maka itulah kekayaannya. Tinggal kita masukkan point of view dari riset kita. Justru bagus. Kalau menurut kami itu justru bagus. Oke, kita lanjut. Izin tanya, Prof, rekan-rekan yang lain apa ada tahu jurnal Scopus yang proses reviewnya cepat? Banyak. Kalau Bapak William butuh bantuan kami, boleh kontak aja admin. Tapi kita lanjut. Kesimpulan apakah, oke. Apakah bagian di kesimpulan bisa dimasukkan ke dalam kalimat-kalimat yang membangun abstrak pada poin temuan penelitian? Silakan pada. Ya, betul Pak. Jadi temuan penelitian itu memang harus ada di dalam abstrak. Cuma apa bedanya dengan kesimpulan? Ya, kalau kesimpulan itu biasanya kan lebih panjang. Nah, kalau di abstrak itu di apa namanya? Diringkas lagi seringkas mungkin karena keterbatasan jumlah kata biasanya hanya dibatasi 200 sampai 300 kata ya. Jadi memang ada temuan penelitian pada bagian abstrak. Tapi apa bedanya dengan kesimpulan? Kesimpulan itu lebih panjang. Kalau di dalam abstrak karena keterbatasan jumlah kata ya dibatasi oleh pengelola jurnalnya, aturan yang dibatasi oleh jurnal, maka temuan itu kita konstrak lagi ya supaya sesuai dengan jumlah kata di dalam abstrak. Secara singkatnya begitu. Oke, siap.
Pertanyaan terakhir, Pak Dr. Irwandi Pamungkas, apa saja larangan keras yang terlarang ada dalam kesimpulan atau cara menyusun kesimpulan? Silakan. Oke. Satu, ya, kesimpulan itu tadi isinya adalah generalisasi dari temuan penelitian kaitan dengan tujuan penelitian atau rumusan masalah. Jadi banyak tidaknya, ya, paragraf atau panjang tidaknya itu akan sangat tergantung pada banyak tidaknya tujuan penelitian kita. Nah, apa yang tidak boleh? Satu, di dalam kesimpulan tapi ada referensi. Nggak boleh itu. Termasuk juga di abstrak, ya Bapak dan Ibu. Jangan pernah mencantumkan abstrak di dalam kesimpulan, mencantumkan kutipan di dalam abstrak. Dan juga kutipan di dalam kesimpulan. Ya. Kedua, jangan pernah temuan itu dijelaskan lagi di kesimpulan. Karena sudah dijelaskan pada bagian pembahasan. Jadi kesimpulan itu singkat, padat, jelas, menjawab tujuan penelitian. Nah, jadi yang haram adalah jangan sampai ada kutipan di dalam kesimpulan. Lalu haram menyimpulkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan penelitian. Ya. Nah, jadi kalau ibarat kita berjalan, ya, menuju sesuatu yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita kesimpulkan adalah jalan yang pernah kita lalui. Ya kan? Tidak mungkin jalan lain yang tidak pernah kita lalui kita ceritakan di situ. Nah, artinya kesimpulan itu hanya memuat jawaban dari tujuan penelitian. Sekali lagi, jangan pernah membuat rumusan masalah di dalam pendahuluan, karena tidak dikenal rumusan masalah di dalam artikel jurnal ilmiah, dikenalnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu asalnya dari mana? Ya dari rumusan masalah sesungguhnya, hanya dalam penulisan tidak dikenal rumusan masalah. Jadi sekali lagi, jangan sampai ada sitasi di dalam kesimpulan. Itu Pak Ben. Lalu satu lagi, referensi tulis dalam bahasa aslinya. Jangan ditranslate sekalipun Bapak dan Ibu ingin submit ke jurnal internasional. Ya, jangan sampai referensinya ditranslate. Satu lagi, afiliasi tidak perlu ditranslate. Saya pernah meriksa artikel, salah satu sekolah tinggi ilmu hukum Sumpah Pemuda di Palembang, ketika ditranslate jadi Yongpet, jadi aneh gitu. Jadi afiliasi sekali lagi tidak perlu ditranslate. Kemudian referensi tulis dalam bahasa aslinya, sekalipun kita submit ke jurnal Trident Scopus berbahasa Inggris, referensi tulislah dalam bahasa aslinya. Gitu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, saya mengerti sekali ya. Kenapa Pak Dr. Irwandi mengulang-ulang bagian referensi jangan ditranslate. Jadi, kebetulan kami ini kan sehari-hari selama 6 tahun terakhir ini mendampingi dosen-dosen senior ke guru besar, Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa kali kisah yang kami temukan, artikelnya bagus, jurnalnya bagus, penelitiannya bagus, diusulkan ke guru besar ya, jurnal terindeks Scopus lah, tidak fast track reguler, diusulkan ke guru besar, lalu di reject, ditolak oleh asesor guru besar, tim PAK guru besar karena apa? Karena ada satu referensi dari artikel pengusul guru besar ini, buku kalau saya nggak salah itu ditranslate. Jadi buku Indonesia, bukunya mungkin terkenal, asesornya mungkin tahu dengan buku ini ditranslate. Bayangkan, jurnalnya bagus, gagal jadinya bukan gagal lah, direvisi akhirnya berkas tadi tidak langsung diterima untuk ke guru besar gara-gara referensinya ditranslate ya, kesalahan kecil lah ya, kesalahan kecil yang berdampak besar. Nah, kalau reviewer luar negeri membaca buku tadi sebagai referensi ya, melihat referensi tadi, buku tadi
tentu reviewer luar negeri dia nggak tahu bahwa ini buku berbahasa Indonesia. Nah, maka lolos-lolos aja di editor dan reviewer jurnal Trindex Scopus. Nah, sementara di asesor Indonesia itu nggak lolos. Jadi hati-hati. Kadang-kadang translate, mungkin pakai jasa translate, mungkin pakai aplikasi mentranslate-nya. Nah, gitu. Lalu berikutnya, ya betul ya, betul afiliasi tetap dalam nama aslinya. Jadi misalnya STIE air tawar kan nggak mungkin diganti dengan STIE mineral water gitu. Oke, Bapak dan Ibu, eh, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Saya dan Dr. Irwandi masih berada di kantor Go Akademika. Kami belum pulang ke rumah. Kami sampaikan beberapa info. Pertama, rekaman kegiatan akan kami share link YouTube-nya ke grup. Silakan bergabung ke grup kalau belum bergabung. Yang kedua, pengurusan sertifikat. Nah, jangan nanya lagi ya. Pengurusan sertifikat silakan kontak admin. Ada ngisi link form sertifikat nggak? Kalau Bapak dan Ibu udah ngisi link pendaftaran, pasti nanti isi link sertifikat. Tanya admin, nomor adminnya udah kami share. Kerjasama pelatihan offline, online. Pelatihan online kami gratiskan ya, tidak perlu bayar biaya narasumber. Silahkan kontak admin. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen kampusnya, prodinya, atau teman-temannya, atau teman angkatan satu kelasnya ingin mendapatkan pelatihan menulis artikel ilmiah jurnal, kami siap. Kita atur-atur aja waktunya, kontak aja admin. Info-info pelatihan gratis akan kami share di grup, pendampingan jurnal kami share nanti di grup. Untuk pertemuan selanjutnya, di bulan Juli, saya baru kepikiran, karena meningkatnya jumlah permintaan pendampingan ke Jurnal Sinta 2, bulan Juli kita adakan eh, ngaji jurnal khusus membongkar rahasia editor Jurnal Sinta 2. Jadi Bapak dan Ibu silahkan simak nanti informasinya di grup. Kami akan bawa editor Jurnal Sinta 2 yang berpengalaman hampir 10 tahun. Nanti di sana beliau akan menyampaikan apa sih yang ada di pikiran editor Jurnal Sinta 2. Karena apapun yang terjadi, sebagus apapun artikel kita, itu penyaring pertamanya adalah editor. Kalau menurut editor artikelnya nggak oke, ya pasti nggak akan diteruskan ke reviewer. Walaupun nanti setelah dibaca reviewer artikelnya oke. Jadi kita adakan membongkar rahasia editor Jurnal Sinta 2 bulan depan. Bulan Juli insya Allah kalau kami sehat, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Lalu nanti di bulan Agustus sampai 8 bulan ke depan kita akan adakan ngaji jurnal khusus terkait dengan bagaimana menyusun artikel untuk menembus jurnal terindeks Scopus. Jadi berarti mulai dari bulan 8 plus 8 bulan sampai tahun 2026, ya mungkin Maret April 2026 kita akan menamatkan series khusus untuk menembus Scopus. Juli kita akan jeda dengan membongkar rahasia editor jurnal Sinta 2. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ingatkan, mohon maaf, sekali lagi kami ingatkan, mohon selalu berhati-hati terhadap oknum-oknum yang menyusup ke grup, yang lalu menjapri Bapak dan Ibu, menawarkan bantuan publikasi, atau mengaku-ngaku sebagai bagian dari Go Akademika. Pastikan kalau memang Bapak dan Ibu dibantu oleh seseorang, oleh sebuah lembaga, kalau bukan rekening Go Akademika, kami jamin itu penipuan. Puluhan juta melayang setiap tahun karena tertipu. Mohon sekali ya, mohon sekali tidak tertipu. Walaupun bukan uang saya, Bapak dan Ibu ya, saya tugasnya hanya mengingatkan. Sekali lagi, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih, Bapak dan Ibu. Sebentar. Ini beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu yang lalu ya, udah hampir setahun ini, udah hampir 8 bulan, ada pihak yang menyerupai Go Akademika ya, menyerupai, dia bikin Instagram mirip Go Akademika, mirip segala-galanya, tapi dia menipu banyak orang ya. Nipu banyak orang, kami mohon bantuannya untuk memberikan rating, sedikit review di Google, saya share di room chat, untuk membantu kami melindungi klien-klien dari para penipu ini. Sekali lagi kami mohon Bapak dan Ibu berhati-hati terhadap yang japri. Jangan tergoda oleh biaya murah atau diskon atau DP. Mohon berhati-hati ya. Mohon berhati-hati. Kalau udah tertipu lalu lapor ke kami hanya bisa bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir. Sekali lagi kami ucapkan, kami berbangga dan berbahagia bisa bertemu tatap maya dengan Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Oh iya, satu lagi.
bagi Bapak dan Ibu yang berlokasi dekat dengan UIN Bandung, ya, UIN Bandung. Kebetulan kami akan memulai pelatihan offline gratis ya. Ini untuk mahasiswanya, untuk mahasiswa Bapak dan Ibu. Tapi kalau dosen boleh datang nggak Kang? Boleh ya, boleh aja dosen datang. Terbuka bagi umum, mulai besok hari Kamis 12 Juni jam 4 sore kami akan mengadakan pelatihan offline gratis. Ngajamah, ngaji jurnal mahasiswa rutin. Kalau nggak per minggu, per 2 minggu, kalau nggak per 3 minggu, kalau nggak per 4 minggu. Besok adalah pertemuan pertama, teknik menentukan jurnal yang mudah ditembus dan menemukan referensi yang bermutu. Tapi kalau saya jauh gimana Kang Afid? Kalau jauh, mungkin kami siarkan live Instagramnya di Instagram saya. Mungkin ya, mungkin. Kalau sinyalnya kuat, baterainya kuat, nanti saya siarkan live Instagramnya di Instagram saya. Tapi kalau Bapak dan Ibu dekat dari UIN Bandung, yang mau bergabung, silahkan bergabung. Tidak ada masalah, tidak ada masalah ya. Teman-teman dari mungkin Muhammadiyah Bandung atau ya sekitaran Kota Bandung yang mau hadir silahkan. Kontak kehadirannya bisa melalui admin pertemuan ilmiah pada malam hari ini. Oke, sekian Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir. Sekali lagi, kami berdoa Bapak dan Ibu selalu sehat, selalu semangat, selalu dilimpahi motivasi, kegigihan yang sungguh-sungguh dalam menulis artikel ilmiah jurnal karena kita tahu sampai hari ini di Indonesia ini masih menjadi patokan utama dalam karir ilmiah, dalam karir akademik dosen, mahasiswa S1, S2, S3. Saya tuh sebulan terakhir ini terkaget-kaget banyak teman-teman S1 itu yang minta didampingi terbit ke Sinta 2. Ini udah inilah, udah kalau saya sebut udah gila lah ya, udah gila. Masa anak S1 disuruh ke Sinta 2, ada aja. Sinta 2 itu kan modal ke guru besar. Jadi sudah wah, sudah nggak benar sebetulnya. Tapi apa boleh buat? Kalau itu diwajibkan ya harus kita hadapi, harus kita lewati. Sekali lagi terima kasih. Mohon doanya kami sehat selalu dan kita berdoa semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Dr. Irwandi pada malam hari ini menjadi amal ibadah bagi